Diri apa adanya. Diri apa adanya disebut juga dengan diri yang otentik. Nah, apa itu otentik? Bersama saya, Ide Kurnia Swasti, kita akan membahas mengenai authenticity. Otentik ini adalah tentang menjadi jujur pada diri kita sendiri di setiap saat. Dalam kehidupan yang ideal, apa yang kita katakan dan lakukan akan konsisten dengan apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Dengan demikian, yang disebut dengan otentik adalah menjadi selaras atas beberapa hal yang telah saya sebutkan tadi. Namun demikian, dapat diketahui bahwa hidup dalam kehidupan yang otentik itu bisa saja melelahkan. Ada tekanan untuk menampilkan diri kita secara positif pada orang lain. Ya, sehingga di situ dapat berupa fasad atau benteng bahwa semua berjalan baik. Nah, pakai topeng untuk menutupi perasaan yang sebenarnya, itulah yang membuat kita menjadi lelah. Namun demikian, banyak orang yang menganggap hidup otentik itu jauh lebih melelahkan daripada memakai topeng. Kenapa? Karena dengan hidup yang otentik itu kita seperti berhadapan pada celah, berhadapan pada hal-hal yang sebenarnya ingin kita sembunyikan dari orang lain. Nah, itu tentunya membutuhkan energi yang besar pula untuk membuat kamuflase sehingga apa yang kita rahasiakan tersebut tetap menjadi rahasia. Perlu dipahami bahwa ketika kita terus memasang topeng di depan umum, maka kita akan berubah di dalam diri kita bahwa topeng itulah yang akan menjadi wajah kita. Erving Goffman's Theory of Impression Management menyebutkan bahwa impression management is a self-presentation technique that focuses on improving on person's image in the eyes of the others. Sehingga dengan demikian barangkali kita akan menjadi bingung untuk menundukkan mana wajah kita yang sebenarnya. Maka kemudian menjadi otentik adalah modal yang perlu dikembangkan, terutama bagi psikolog, konselor, atau sebenarnya bagi siapapun sehingga dia dapat membangun sebuah relasi yang genuine dengan orang-orang di sekitarnya. Tahap pertama untuk menjadi autentik adalah dengan mengetahui diri sendiri atau know yourself. Ya, kita perlu menghadapi kebenaran tentang diri kita sendiri. Tidak peduli betapa tidak menyenangkannya ketika kita menemukan fakta tentang diri kita tersebut. Ya, memang dibutuhkan keterbukaan dan kemampuan untuk bersikap realistis dalam cara kita memahami apa yang terjadi pada diri kita. Contohnya, kita mencari cara di mana kita menipu diri sendiri. Kita membuat manipulasi begitu ya. Nah, kemudian ketika belajar untuk mengenali diri sendiri ini, maka kita mencoba melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Orang otentik adalah orang-orang yang belajar untuk selalu jujur pada diri mereka sendiri. Yang kedua adalah own yourself. Solomon Asch Experiment of Social Influence. Ya, teman-teman jika masih mengingat eksperimen ini adalah ketika seseorang sangat mudah sekali terpengaruh oleh apa yang dikatakan oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka dia tidak memiliki dirinya sendiri. Dirinya akan sangat mudah untuk terombang-ambing dengan apapun yang terjadi di sekitarnya. Nah, orang otentik di sini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah bertanggung jawab atas pilihan mereka dalam hidup. Yang kedua, bertanggung jawab itu adalah belajar dari apa yang telah terjadi, ya. Dan kemudian untuk masa depannya, dia setelah dari belajar itu akan dapat menemukan tujuan yang lebih jelas dan kemudian menjadi lebih bijaksana. Dan yang ketiga, orang otentik itu bukanlah orang-orang yang tidak memiliki rasa takut, tetapi mereka adalah orang yang bersedia
merasakan dan menghadapi ketakutan mereka. Okay, the last point is be yourself. Individu yang otentik akan menjadi dirinya sendiri. Nah, ketika kita terkunci pada sebuah konsep condition of worth, nah kita perlu approval, ya, perlu persetujuan terus-menerus dari orang lain bahwa kita telah bekerja dengan cukup keras, menghasilkan cukup banyak, menjadi yang terbaik, atau apapun yang kita pikir perlu kita lakukan untuk memenuhi harapan mereka dan memperoleh penghargaan. Tetapi sebenarnya ketika kita terkunci pada condition of worth ini, maka betapapun kerasnya kita berusaha untuk mendapatkan persetujuan mereka, untuk memuaskan suara-suara kritis dari diri kita sendiri, nah itu tidak akan pernah benar-benar memuaskan. Karena sebenarnya yang kita butuhkan adalah persetujuan dari diri kita sendiri, atau yang disebut dengan self-approval. Baik, sebagai penutup dari bahasan kali ini adalah dengan menjadi otentik sebenarnya bukan berarti kita tidak memiliki ketakutan. Namun demikian, menjadi orang yang otentik maka kita akan jujur pada diri kita sendiri dan berani untuk menghadapi ketakutan-ketakutan yang kita miliki. Ketika dihadapkan pada latihan-latihan untuk menjadi psikolog yang genuine, psikolog yang otentik dengan pendekatan humanistik, maka beberapa contoh ini dapat menjadi wawasan bagi kita untuk belajar bagaimana sikap otentik itu diterapkan dalam setting counseling atau setting terapi. Berikut ini adalah beberapa video yang diselenggarakan sendiri oleh Carl Rogers yang dapat memberikan gambaran bagi kita bagaimana untuk menjadi konselor atau psikolog yang genuine tadi. Ingatlah bahwa keterampilan ini dapat kita latihkan. Jadi, bersemangatlah untuk terus mencoba. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa.